Terus beliau. Ini. Dan setelah beberapa jam kita jalan, akhirnya kita beristirahat dulu untuk sementara. Kita mengisi bensin menggunakan air putih. Nah, ini rencana kita akan telusuri sungai ini sampai ke penetesnya, karena mungkin lokasi yang akan kita kejar atau kita tuju salah satu jalan pintas mengikuti jalur ini, karena selain kita temukan jejak dari beliau yaitu Pak Salim, jalan ini juga termasuk tidak terlalu mendaki atau menyeberangi gunung. Ini landai dan hanya beberapa tempat saja gunungnya tinggi, tapi tidak seberapa. Mungkin selanjutnya besok kami akan pindah melewati jalur ini menuju ke timur selatan sana. Sebenarnya kami survei mencari kayu garu sambil mencari jalan menuju bekas kampung lama yang berada di hulu Sungai Tabalar. Dan setelah kami menemukan beberapa tanda yang dibuat oleh salah satu petualang dari kampung Panaan, yaitu Bapak Salim. Karena beliau yang sering jelajah hutan di lokasi ini, sehingga beliau menyarankan untuk melewati jalan ini supaya cepat sampai di hulu Sungai Tabalar. Setelah kami menemukan jalan menuju ke hulu Sungai Tabalar, akhirnya kami akan kembali ke camp. Tapi karena posisi camp sangat jauh dari sini, jadi kami harus mengambil jalan pintas dengan cara mengikuti arus sungai ke hilir. Oke guys, berhubung kiri kanan tidak ada jalan, jadi jalan satu-satunya harus berenang. Sungai ini masih mengalir ke Sungai Panaan. Debit airnya lumayan besar diakibatkan oleh hujan kemarin. Jadi di sini kami akan menyeberang karena ada beberapa tempat yang sulit untuk dilewati melalui pinggir. Terus dari batang itu naik lewat batang. Oke. Ya seperti inilah perjuangan, karena tadi sempat jalan terlalu jauh, jadi untuk mempermudah akses jalan menuju ke camp supaya tidak turun naik gunung, jadi kami memilih melewati jalur sungai. Dan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Lewat jalur sungai ternyata lebih sulit dan berisiko sekali, karena harus berenang melewati derasnya sungai yang ada di hutan Kalimantan. Dan tentunya ada sesuatu yang memang harus dipikirkan matang-matang, karena di dalam air ini kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ya, seperti inilah perjuangan para pencari kayu garu di dalam hutan Kalimantan. Selain fisik, mental juga harus digembleng, seperti menyeberangi sungai yang dalam seperti ini. Ya, tentunya berbagai macam makhluk yang ada di dalam sungai ini, seperti buaya, ular nahkoda, dan predator lainnya. Tapi karena tekad dan niat hanya satu, yaitu memasuki hutan Kalimantan, Jauh hanya kayu, untuk mencari kayu garu. Apalagi seperti sungai ini, walaupun sungainya kecil, akan tetapi kedalamannya hampir 4 meter dan harus kami seberangi. Terus saja itu ke sana, ikuti pohon itu. Jauh kayu dia sing ngonong. Dia mukur nyala center dia.
Mukur nyari center. Tunggu beliau, tunggu dia dari situ, tunggu dia. Pakai kayu, pakai kayu. Terus beliau. Anu aneh no. Ya, inilah medan sungai yang ada di hutan Kalimantan. Kadang kita bisa lewat pinggir, kadang juga kiri kanan tebing, sehingga kita harus berenang. Dan perkiraan camp dari sini ya masih lumayan jauh, kurang lebih sekitar 1 jam lagi baru sampai. Dan sepertinya sungai di sini tidak bisa diremehkan. Harus butuh perhitungan jika ingin berenang mengikuti arus sungai. Sungai Kalimantan memiliki medan yang tidak menentu. Ada beberapa tempat yang memang sungainya dalam, dan ada juga beberapa tempat sungainya yang dangkal. Setelah beberapa menit meninggalkan tempat yang tadi, di sini kami agak kesulitan untuk melewati tebing batu yang lumayan licin dan harus menyeberangi sungai lagi. Terus langan Sukrino, langan. Ini atas sama kelun. Oh, mantap, ada akar. Ada akar. Tapi kali ini sungainya tidak begitu dalam. Lepas buat usaha antar. Lepas batu, lepas. Mungkin kayak baitan sebarang kah? Alah halun. Ngono terus. Lupa ni benar judulnya baik barang ni. Ailo. Geribi sekali tu. Mantap. Inilah perjuangan kita dari hulu sungai ini. Kita ikuti ke hilir karena kita akan mempercepat supaya bisa cepat sampai di camp. Karena kalau kita melewati atas gunung, mungkin kita sampai malam. Jadi ini cara satu-satunya untuk mengambil jalan pintas walaupun kita harus berenang. Oke, hangat. Oke, sahabat petualang, yang kita perkirakan tadi sampai di camp sebelum malam, ternyata ini perjalanan masih lumayan jauh. Kita masih terdampar di tengah sungai dan
karena sudah gelap, jadi kita semua mengeluarkan lampu senter untuk penerangan supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Nah, ini kita masih akan berenang melewati tengah sungai karena medan yang di atas gunung tidak memungkinkan untuk kita jalan malam karena tebing kiri kanan. Jadi mau tidak mau harus mengikuti alur sungai. Nah, ini airnya di sini arusnya masih deras dan beberapa tempat yang lumayan dalam sehingga kita harus berenang. Ya, semoga aja kita sampai di camp dengan selamat, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini salah satu anggota senternya bermasalah, mungkin kemasukan air. Nah, ada sesuatu yang nyoleng. Nah, ini komandan kita sudah bilang gas, harus gas. Jadi mau tidak mau harus kita ikuti langkah beliau. Karena jika beliau sudah bilang tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Nah, amang. Nah, sementara ini juru kunci kita lagi membakar tembakau untuk mengusir agas. Nah, oke. Ya, seperti inilah perjuangan kami di dalam hutan. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap, tapi ya kita jalani aja. Anggap aja ini adalah salah satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Jadi ya seperti inilah, tidak bisa kita berkata apa-apa. Semoga aja semuanya baik-baik saja. Nyebrang Kak. Oh ya. Ya sudah, lewat kiri aja terus. Terus aja terus.
Alhamdulillah kita sudah sampai di camp, itu camp di atas sana. Dan ini tempat mandi kami di pinggir sungai. Jadi ya, ini sekitar jam 8 malam kita tiba di camp. Lumayan lah perjuangan dari sana. Jadi sebelum naik ke camp kita mandi-mandi dulu. Beberapa hari kemudian di camp ini, dan sempat survei mencari kayu garu, akan tetapi kami masih belum menemukan pohon garu yang ada isi. Jadi untuk menyingkat waktu, akhirnya kami putuskan untuk hari ini kami akan pindah lagi menuju ke arah timur selatan, di mana beberapa hari lalu kami menemukan jalan menuju ke hulu Sungai Tabalar. Karena lokasi sebenarnya yang dikejar adalah bekas kampung lama yang ada di hulu Sungai Tabalar. Memang jangkauan dari sini cukup lumayan jauh. Setidaknya kami bisa mendekat sedikit demi sedikit. Sekitar jam 7 pagi setelah selesai sarapan, kami mulai membongkar tenda untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Oke, hari ini kita akan bergeser pondok ya saudara-saudara. Ini sudah terlihat, sudah terbongkar, sudah tersusun semua. Kita selanjutnya akan pindah ke lokasi seberang ya. Kita akan cari tempat mondok di sana. Ya, semoga perjalanan kita baik-baik saja sampai sana, sampai tujuan. Oke. Semoga juga cuaca ini mendukung, karena kemarin malam sempat banjir ya. Hari ini kita harus coba untuk menyeberang. Terima kasih. Oke sahabat petualang, hari ini tanggal 9 Agustus kami akan pindah ke lokasi selanjutnya. Setelah beberapa hari kami di sini istirahat sambil mencari jalan menuju ke lokasi selanjutnya. Dan sekarang kami harus menyeberangi sungai besar dan melewati arus yang lumayan deras. Ya, jalan satu-satunya untuk mengambil jalan pintas supaya cepat sampai di lokasi yang dituju ya harus menyeberangi sungai ini. Sungai yang kami seberangi ini termasuk masih mengalir ke Sungai Panaan. Satu persatu kami melewati arus sungai yang deras untuk bisa sampai di seberang. Walaupun tidak terlalu dalam, akan tetapi arusnya lumayan deras. Ya, intinya harus selalu hati-hati, jangan sampai kita terjatuh di sini. Sudah pasti jika terjatuh maka bahan logistik akan rusak semua. Satu kata dari saya, seberat apapun pekerjaan, jika dijalani sepenuh hati dan ikhlas, semuanya akan baik-baik saja. Anggap saja pekerjaan ini menjadi salah satu hobi, yang tentunya jika pekerjaan dijadikan hobi, maka seberat apapun itu pasti selalu menyenangkan.
Oke, sahabat petualang, setelah kami menyeberangi sungai, sekarang kami akan mengikuti bekas jalanan logging atau kayu balak yang sudah tidak operasi lagi setelah beberapa puluh tahun dan kondisinya seperti ini. Tanpa terasa, hari sudah mulai sore dan kami putuskan untuk membangun camp lagi. Kali ini camp kami berada di atas gunung karena medan yang tidak memungkinkan membangun camp di pinggir sungai. Perjalanan kali ini lumayan jauh sehingga kami sampai sudah hampir malam. Apalagi kami sempat kebingungan saat mencari tempat yang aman untuk membuat camp yang diakibatkan oleh medan yang curam. Jadi kami putuskan membuat camp di atas gunung walaupun tempat pengambilan air lumayan jauh dari sini. Oke, sahabat petualang, ternyata kita sudah malam baru selesai buat camp. Ya dimaklum karena perjalanan dari camp sana menuju ke lokasi ini lumayan jauh. Jadi kami tiba di sini sudah sore. Dan ini proses masih membuat camp. Beberapa teman belum siap tempat tidurnya dan ini juga beliau sudah siap. Sekarang dapur belum dibikin, mungkin besok pagi karena teman-teman sudah teler semua. Dan posisi camp kami sekarang berada di atas gunung karena tadi sempat kewalahan untuk mencari lokasi pembuatan camp karena medan yang tidak mengizinkan, sehingga kami mengambil pintas atau tempat pembuatan camp di atas gunung walaupun airnya lumayan jauh dari sini. Tapi demi keamanan kita harus utamakan keselamatan. Ini teman baru pulang mancing ini. Oh, ini Anto, hebat. Buktian nih, teparang ini mau mancing. Angkat. Oh, ini bukti nih, teparang ini mau mancing si batur-batur nih. Oh, ini balik berbetek. Ini namanya ikan. Oh, itu pada ganggas kecil. Ini sama tingginya sama 2 ekor menda. Muk, be mau nyamuk? Ilah. Oh, pancing doang pembau. Ilah. Udah mukul teparan ini mau lu mancing. Panas. Ini dia panas uninya ini, Bos. Oh, balik ini. Kita boleh Bos perhatian. Ini ada sesuatu yang kekocet. Oh loh. Ini namanya ikan tanu iki namanya iki. Ope loh. Nah, coba ngancing kita panas pada ganggas balik. Oh ilo pada ganggas panas kejatuhan nih. Mama nih. Wah ilo. Ini mama. Sama tingginya panas sama tuna ini.
Mana yang nasi gitu tuh. Ini.